Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab. Ketemu lagi dengan saya Carwani Ali yang merupakan mungkin Sobat Adab yang sudah lama banget ya menantikan uploadan dari channel YouTube-nya Penerbit Adab dan merupakan salah satu segmen yang spesial atau segmen khusus di channel YouTube Penerbit Adab adalah segmen bedah buku. Yang dimana segmen bedah buku ini tidak hanya sekedar untuk menjadikan sebuah konten, melainkan ini adalah salah satu fasilitas yang didapat oleh penulisnya gitu ya. Jadi setiap segmen bedah buku ini sudah diketahui sama sobat adab yang mungkin sudah mengikuti penerbit adab gitu ya, bahwa segmen bedah buku dilakukan, proses bedah bukunya itu tidak hanya dilakukan oleh saya pribadi gitu ya, tetapi langsung dengan penulisnya. Jadi buku-buku atau karya buku yang dibedah itu sudah pasti valid, sudah pasti penjelasannya akan lebih matang, lebih detail. Kalau karya buku ini tuh fokusnya kemana, ini tuh tentang karya buku apa. Bahkan kita juga sering banget membahas mengenai siapa sih penulisnya, pengen kenal karya buku ini tuh siapa sih penulisnya. Nah, mungkin Sobat Adab sudah tidak asing akan seperti itu ya. Dan mungkin biasanya juga ya yang sudah lama subscribe channel YouTube-nya Penerbit Adab juga udah tahu bahwa setiap kali bedah buku itu memang ada dua sesi gitu. Sesi yang pertama itu memang jika penulisnya itu berkenan hadir di kantor penerbit akad, biasanya memang dilakukan proses bedah bukunya adalah dengan cara podcast. Tapi tenang aja, karena ini kita sudah ada di era digital yang semuanya serba dimudahkan, meskipun penulisnya mungkin terhalang karena jarak yang sangat jauh ya, tetapi proses bedah buku tetap dilakukan dengan nikmat karena kita sudah terhubung melalui via Zoom seperti ini. Dan alhamdulillah ya Sobat Adab yang suka dengan karya-karya ilmiah atau seperti novel, cerita-cerita yang mengangkat tentang eh, apa ya, mengangkat emosi, tentang rasa cinta dan lain-lainnya. Cocok banget Sobat Ada pantengin segmen Bedah Buku kali ini karena alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ibu Titi Wartika ya, yang merupakan karya buku Lintasan Hati. Masya Allah. Halo Ibu Titi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Sobat Adab ini adalah Ibu Titi ya, yang merupakan penulis dari Lintasan Hati yang merupakan sebuah karya sastra ya, karya sastra yang dimana nanti akan dibedah kira-kira lintasan hati ini itu tuh membahas apa sih, isinya apa dan lain-lainnya nanti akan lebih detail dibahas sama penulisnya langsung. Dan untuk Sobat Adab yang ingin tahu lebih detail karya bukunya ini seperti apa, nanti akan ditayangkan juga ya di sini. Nanti editor bakalan menunjukkan detail karya bukunya ini gitu ya. Tapi tak kenal maka tak sayang nih Ibu Titi ya. Masya Allah. Jadi mungkin sobat adab yang di rumah sebelum mengenal karya bukunya kayaknya agak afdol kalau misalkan penulisnya siapa ya, backgroundnya apa, sekarang lagi sibuk ngapain gitu, atau mungkin pernah ada pengalaman apa dan lain sebagainya yang mungkin sobat adab di rumah ini perlu tahu gitu. Jadi biar kita sudah kenal sama Ibu Titi gitu sebagai penulisnya, oh karyanya ternyata emang ini Ibu Titi banget atau memang sekedar karya gitu. Boleh silakan Ibu Titi diperkenalkan secara sekilas tentang profil dan lain-lain. Oke, Dipersilakan. baik. Saya Tik-Tik Wartika. Eh, nggak usah nyebutin usia ya. Nggak apa-apa Ibu. Saya saya mengajar di Sekolah Negeri SMP Negeri 1 Ranca Ekek di Hmm. Kabupaten Bandung. Hmm. Ya, saya suka menulis sejak kecil. Saya mencoba juga sharing cerpen itu sejak tahun 2010, Hmm. eh, cerpen dan puisi-puisi. Nah, tapi baru mulai berani nulis novel itu tahun 2024. Kemarin banget berarti baru banget ya Bu ya. Iya, Oke, baru baru berani tuh. Udah usia segini. nggak apa-apa Bu, tidak ada yang terlambat kan ya Bu ya. Iya. Oke, boleh silakan Bu, ada yang lain yang ingin disampaikan seputar Eh, background Ibu? Iya, saya mengajar bahasa Inggris
Jadi Oh, bahasa Inggris juga kan berkecimpungnya di dunia narasi. oke, Jadi dalam bahasa Inggris juga kan wow. ada Betul, betul. dongeng, ada dongeng-dongeng. Jadi lumayan lah. Storytelling eh seperti itu ya Bu ya, kayak Ya, storytelling storytelling. gitu. Saya senang juga mengajari Heeh. anak-anak storytelling. Wow. Gitu. Ada yang lain Bu? Bu? Apalagi ya? Berarti saat ini Ibu Titi masih aktif mengajar gitu untuk Iya, saat ini. Oh, oke. saya Berarti aktif mengajar. mm, Saya dari kecil itu sebetulnya tinggal di Bandung, SD, SMP, hmm. SMA di Bandung. Nah, ketika ngajar aja saya ditempatkannya di Kabupaten Bandung. Berarti ini banget ya Bu ya, kayak gitu. Jadi udah dari Bandung, jadi udah familiar banget gitu ya. Nah, iya. Alhamdulillahnya gitu, nggak jauh-jauh gitu. Berarti untuk eh, walaupun Ibu Titi ini ada keberanian baru-baru banget di tahun 2024 kemarin untuk akhirnya menulis gitu ya, mengeluarkan karya, tapi memang dari kecil sudah tertarik dengan dunia menulis, dengan hal-hal yang berbau tentang buku gitu, betul ya Bu? Atau Iya, gimana? saya Itu dari boleh kecil itu diceritain Bu? memang, hmm? Sorry, Iya, maaf ya Bu, boleh diceritain kenapa Ibu bisa tertarik gitu dan lain sebagainya. Boleh silakan. iya. Saya dari kecil itu memang diajari atau difasilitasi oleh ibu saya itu bacaan. Jadi saya banyak membaca dari kecil, mulai dari majalah anak-anak dulu Hmm. ya, lalu majalah remaja, lalu buku-buku novel juga. Jadi saya memang sangat suka membaca. Jadi ketika senang membaca itu kan ada juga keinginan, ih, kenapa baca terus ya? Jangan-jangan aku Hmm. bisa nulis. Nah, gitu. Wow. Jadi dari kecil itu memang saya suka sekali menulis diary. Mulai dari hal-hal Hmm. yang kecil itu selalu saya tulis setiap setiap hari itu saya tulis. Hmm. Saya Kalau menulis diary. iya, kalau nggak salah saya juga baca sedikit sekilas tentang biografi Ibu Titi juga bahwa Ibu Titi itu kayak ngumpulin beberapa dari kayak dikumpulin terus kayak cerita-cerita gitu yang pada akhirnya kayak dikumpulin gitu yang mungkin itu Iya, menjadi salah satu motivasi Ibu Titi juga untuk kayak mungkin ke depan punya karya deh gitu nggak Bu? Betul. iya, iya. Wow, luar biasa. Berarti Ini ini kan boleh silakan. anak saya yang nomor 3 itu dia juga banyak sekali kumpulan novelnya. Nah, Hmm. saya pertama kali berniat menulis novel itu ketika, "Ih, iya nih anakku senang baca novel, mau coba tulis novel Nah, gitu." iya. Karya ibunya nanti disimpan dan akan wah ini bakalan itu salah satu karya yang nanti bakalan dikenang dan bakalan selalu diingat bahwa ini karya yang spesial gitu karena langsung ditulis sama ibu sendiri mungkin bisa seperti itu juga ya Bu ya atau Iya, ibu ada itu keinginan juga Bu salah satu untuk motivasinya. oh wow berarti memang udah semuanya terstruktur dari memang dari kecil terus kayak udah niatan terus juga ada emang tujuan bahwa oh biar nanti anak saya juga membaca karya ibu nih gitu sebagai penulis suatu novel gitu karena suka dengan novel anak ibunya gitu ya Bu ya. Iya, Oke, luar iya, biasa. Jadi oke, Sobat Adab itu mungkin sekilas tentang Ibu Titi ya. Jadi memang beliau ini suka menulis dari kecil dan memang sudah tertarik dengan bacaan-bacaan yang bahkan ketika masih kecil mungkin Ibu Titi juga kayak ada mimpi mungkin ya Bu ya. Ini mungkin salah satu mimpi yang menjadi kenyataan gitu bahwa oh akhirnya dulu cuma bisa baca-baca doang, ngumpul-ngumpulin nulis diary tapi ternyata terwujud di 2024 kemarin ya Bu ya. Akhirnya bisa merilis iya, karya awal buku 24. gitu. Masya Allah. Semoga nanti karya bukunya laris manis dan bisa memotivasi juga sobat adab yang di rumah nih. Banyak banget penulis pemula yang bahkan memang mungkin mereka keberanian apa niat udah ada skill udah ada tapi memang kadang orang tuh kayak keberanian itu masih kurang gitu nah semoga dari Ibu Titi ini tayangan ini bisa menginspirasi penulis-penulis pemula untuk bisa ada keberanian gitu ya Bu ya amin. Amin, amin. Oke berarti kita sudah bisa masuk mulai ke proses bedah bukunya ya Bu ya untuk pertanyaan pertama. Oke, siap. Oke, Ibu Titi, Lintasan Hati. Ini adalah karya
novel Ibu Titi ya, yang kalau dari background tadi perkenalan sih memang mungkin sudah cukup menjawab kalau saya ya Bu ya pertanyaan yang pertama ini, tapi mungkin bisa lebih didetail lagi kenapa sih Ibu Titi ini menulis buku ini gitu dengan judul Lintasan Hati. Padahal ya Bu, ya kita tahu bahwa karya buku itu kan banyak ya, ada buku pendidikan, kesehatan, yang mungkin Ibu Titi juga ada mungkin suatu hari nanti atau mungkin apa ya bisa mengeluarkan karya buku bahasa Inggris gitu karena kebetulan juga memang sesuai dengan basic Ibu. Kenapa Ibu Titi menulisnya malah novel? Apakah ada tujuan tertentu atau ada alasan atau ada momen yang memang ingin Ibu sampaikan melalui karya ini? Silakan Ibu Titi. Oke. Ya, karena kebetulan saya juga di sekolah itu adalah mengajar literasi, saya pembina literasi di sekolah. Wow. Jadi membina anak-anak Hmm. literasi, membaca dan menulis. Nah, ketika kita ngobrol dengan anak-anak usia SMP itu, mereka ya lebih sukanya itu membaca novel, Hmm, hmm, novel hmm, romance hmm, begitu. hmm, Dan hmm. kebetulan saya juga sukanya membaca cerita yang seperti itu. Jadi Hmm. muncullah lintasan hati. Oh, berarti memang datang dari keinginan sendiri juga, Iya, termasuk memang lingkungan yang ibaratnya mendukung gitu ya Bu ya, mendukung untuk oh ya keinginan dan ide ini selaras nih gitu. Jadi pada akhirnya memutuskan untuk menulis lintasan hati ini. Betul. iya, Oke, apakah ada yang lain Ibu yang mungkin ingin disampaikan di sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya? iya. Lintasan itu kenapa sih lintasan hati? Mm-mm. Itu karena si ceritanya itu di lintasan Gelora Saparua, yaitu tempat saya kecil itu Mm-mm. berolahraga di situ. Oh, Jadi oke. itu tempat yang bersejarah untuk saya. Jadi ketika eh, kita kan saya menulis dulu nih, menulis cerita Mm-mm. dari awal sampai akhir. Nah, ketika sampai ke tahap apa ya judulnya? Nah, itu kan ternyata oh iya, itu kan memang di situ ceritanya di lintasan lari Gelora Saparua Bandung. Oh, Maka muncullah oke bagus sepertinya lintasan hati. oke, wow. Berarti langsung terpikirkan. Pada saat itu berarti ibu fokus hanya di ceritanya ini, walaupun kayak, oh, udah sejauh ini, tapi judulnya apa ya? Belum terpikirkan gitu ya, Bu ya? Iya, itu judul muncul Oh, terakhir. oke, luar biasa. Tapi ini menarik, Ibu. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang di bagian itu. Saya tertarik banget. Berarti untuk pemilihan judul nih ya, Bu ya. Apakah pemilihan judul ini langsung eh, langsung jadi satu kandidat? Oh ya udah deh, itu aja gitu. Karena kebetulan keluarannya adalah itu. Atau memang sebenarnya udah ada mempersiapkan judul, tapi Ibu Titi ini kayak apa ya, mengkomparkan bahwa kayaknya kurang cocok deh kalau pakai judul ini, tapi ceritanya begini gitu. Atau memang langsung kepikiran itu langsung dijadiin judul? Nah, kebetulan untuk Nah, ini saya itu langsung jadi. wow. Jadi jadi nggak compare dengan judul-judul yang lain. Saya langsung Hmm, langsung berpikir kayaknya bagus deh lintasan hati. Kayaknya berarti cocok langsung. gitu dengan ininya. Eh, jadi sekali kepikiran muncul itu langsung dijadiin gitu, gitu Iya, ya Bu ya. ya. Wow. Tapi ada ini nggak Bu? Ada kekhawatiran sendiri nggak? Kita tahu ya Bu ya bahwa sorry, jenis judul seperti buku kayak Ibu Titi kan nggak cuma satu dua ya, tapi pasti banyak banget ya Bu ya. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Ibu Titi ini kayak, eh Duh kalau aku pakai judul yang kurang ini atau aku pakai judul semaunya aku nanti orang-orang bakal tertarik gak ya bacanya atau mereka paham gak ya maksud dari judul ini atau sebenarnya kayak Ibu Titi bodo amat gitu. Lagian ini juga pertama dan emang tujuannya untuk ini gitu atau memang ada nih gitu cerita di balik itu. Boleh silakan Ibu di-share. Iya, karena saya juga orangnya optimisan. Wow, luar Jadi biasa banget. jadi saya merasanya ini kayaknya bagus deh. Oh, Karena wow. memang memang sudah masuk banget ke ceritanya itu lintasan Oh,
Ini ceritanya terus-terusan itu banyak ditulis lintasan-lintasan lari, tapi Uh, lintasan lari. Nah, jadi judulnya sepertinya bagus deh, Lintasan mm. Hati. Dan itu saya merasanya ini kayaknya bagus banget deh, Lintasan Hati judulnya. Oke, luar biasa banget Ibu Titi ini. Semoga banyak menginspirasi dan memotivasi penulis pemula untuk tidak pesimis ya. Jadi ketika sudah yakin, ya udahlah gitu. Oke, keren banget Ibu Titi. Setuju sih, setuju banget. Karena memang mungkin memang di dalam ceritanya ini semua bermula dari lintasan itu dan memang banyak yang di highlight lintasan, makanya udah mantap banget nih judulnya lintasan gitu. Yang munculnya tuh langsung gitu ya Bu ya. Iya, Oke, wow, menarik Bu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya bisa? Bisa. silahkan. Oke. Nah, kita tadi sudah membahas alasan Ibu Titi menulis karya ini kenapa ya, dan juga tadi juga sudah dibahas feel tentang kenapa judulnya Lintasan Hati, kenapa enggak yang lain gitu. Tadi juga sudah dibahas. Idenya tadi juga sebenarnya sudah di-spill sih. Idenya itu kan semua ceritanya berawal dari lintasan itu kan. Tapi saya ingin tahu nih Bu, mungkin Sobat Adab juga, bertanya-tanya gitu, kenapa diangkat tentang lintasannya gitu. Apa spesialnya di lintasan itu dan sebenarnya Ibu Titi ini di dalam cerita ini itu ingin menyampaikan apa di perlintasan itu gitu. Boleh? Ya, Paham, nangkep ya Bu ya? ya. Oke, silakan Bu. Jadi ini kan ceritanya tentang tokohnya itu adalah seseorang, Fandi itu seseorang yang olahragawan. Oke Dia oke. itu olahragawan. Kalau olahragawan tentunya dia seringlah berolahraga. Oh Makanya iya betul. ya dia sering sekali ke Gelora Saparua, Gedung Olahraga Saparua Bandung. Di Yang situ dia tempat nongkrongnya, tempat dia eh, meskipun tidak sedang olahraga, tapi dia sangat suka sekali dengan nongkrong di situ, ya. Apalagi dia memang punya jadwal untuk selalu berolahraga di situ, mulai dari basket, lari, segala macam di situ. Jadi mulainya dari situ. Ketika cerita ini dan saya juga sudah kenal betul dengan lintasan lari Gelora Saparua, jadi lebih mudah untuk saya menulisnya. mengeksplornya gitu ya. Ya, kita kan ketika mau menulis itu harus harus tahu ya apa Hmm. yang akan seperti apa sih yang akan kita ceritakan itu, Hmm. bentuk lapangannya seperti apa, gedungnya seperti apa, sekelilingnya itu seperti apa. Nah, itu kebetulan saya sudah tahu betul karena memang saya juga sekolah di situ, Oh, di daerah Gelora Saparua itu. Jadi, ya lebih gampang buat saya untuk menuliskannya. oke. Itu. Oke, oke, baik, baik. Mulai nangkap Bu. Tapi ada suatu hal yang menarik nih, Bu. Boleh ya saya ingin lebih masuk lagi di bagian pertanyaan ini. Ini kan untuk ide itu kan kita tahu ya Bu ya, apalagi penulis pemula. Saya sering menemukan beberapa salah satu alasan para penulis pemula tuh kayak idenya itu kayak kadang tuh susah gitu Bu. Jadi eh, mereka tuh ada, tapi untuk menuangkannya itu susah gitu. Nah, apakah Ibu ini idenya memang sudah lama banget gitu. Jadi ini tuh suatu cerita atau novel yang sudah dipersiapkan memang lama banget, keinginan nanti suatu hari nanti dibukukan, atau memang Ibu ini tipe yang kayak aku ingin menceritakan bagian itu, jadi kayak ya udah gitu asal nemu langsung. Cuman ada pertanyaan lagi, apakah ini memang berdasarkan kisah nyata, Bu, novel ya? Jadi sangat mudah untuk Ibu Titi menuangkannya. Ya, eh, Oh, oke. ini. Jadi ada beberapa cerita, ada beberapa plot yang memang saya seperti sedang bercerita tentang diri sendiri. Oh, oke. Jadi begitu. Atau saya karena kebetulan ini kan cerita sekolah ya, mulai dari Hmm. SMP dan SMA. Kebetulan saya kan
Iya, pernah guru. ada di fase itu juga. Jadi, Iya, dan saya juga oh, guru anak-anak murid saya ya usia segitu. Jadi saya tahu betul ketika menceritakan tokoh ini seperti apa sih anak-anak yang akan saya ceritakan, apa saja sih kesukaan mereka, mereka biasanya seperti apa, begitu. Jadi mungkin eh, kendalanya lebih sedikit oke. karena saya setiap hari memang bergaul dengan anak-anak seusia yang di tokoh Hmm. tersebut. Berarti memudahkan ibu dalam mengumpulkan ide gitu ya, Bu ya. Jadi kayak Iya, sangat gampang. Ditambah memang mungkin ada plot-plot yang membawa ibu bring back ke flashback dulu. Jadi kayak oh emang kayaknya Susi itu seperti ini dalam ceritanya begini. Ditambah dengan latarnya yang lintasan itu yang udah sangat familiar gitu ya Bu dengan Ibu Titi. Jadi kayak benar-benar ya udah semudah itu untuk menuangkan novelnya. Betul? iya. Tapi ada Mem- tantangan. Oh, ya boleh silakan. Hmm, jadi sebetulnya bukan bukan nggak ada tantangan sih, Heeh. ada. Kalau tantangan ini udah ketika, aduh ini harus apa lagi ya yang dituliskan. Tapi kembali kalau menulis kan ya dengan sedikit berhayal lalu Mm-mm. dituliskan itu banyak juga membantu. Tapi kebetulan yang saya ceritakan ini ya seperti tadi, ketika saya sudah tidak tahu lagi nih apa yang saya tuliskan, ya udah saya flashback itu tadi. Hmm. Oh iya ya, saya kembali lagi ke masa-masa lalu, ngapain aja ya ke usia segitu. Nah, itu bisa ditambahkan dari situ. Jadi memang saya tambahkan juga sedikit pengalaman mungkin. Oh. Pengalaman sendiri ataupun Heeh. pengalaman teman-teman dekat lah yang bisa Berarti saya ceritakan. berarti ini meskipun maaf ya Bu saya potong sedikit. Berarti ini meskipun packaging kategori sebuah novel yang terkenal dengan fiksi gitu ya Bu ya. Ternyata karya ini ada bagian nyatanya. Betul? Dia bisa bilang begitu. Oke, jadi Sobat Adab mungkin di sini salah satu siswa-siswinya Ibu Titi ya. Jadi ini bagus banget gitu. Jadi apalagi memang ada beberapa plot yang dirumus secara nyata gitu berdasarkan pengalaman mungkin dulu zamannya Ibu Titi masih sekolah di usia SD SMP mungkin ya Bu ya, atau SMA dan Iya. maksudnya Ibu Titi juga bergaul tadi bilang ya di anak-anak seusia yang ada seperti yang ada di novel ini gitu. Jadi Hmm. sangat Iya, betul. memudahkan. Oke. Ada yang lain mungkin Bu yang ingin disampaikan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Iya, ini kan mulainya juga dari SMP, ya itu kisahnya itu mulai Hmm. dari SMP, lalu sampai ke SMA, sampai ke kuliah. Nah, kebetulan Hmm. SMA-nya juga SMA di sekitaran situ, yang kebetulan saya juga tahu. Jadi kebetulan suami saya juga ngajar di situ. Jadi ketika apa kita kan harus tahu ya ketika yang mau bercerita itu seperti apa sih sekolahnya. Nah, Betul, jadi saya betul. tinggal tanya, Pak, ke suami saya, Beb, itu gimana sih sekolahan SMA di sana itu kayak apa bentuknya? Ada apa saja di sana? Nah, seperti Hmm. itu. Karena memang ketika kita bercerita, ya kita harus survei kan Betul, betul. Walaupun supaya masuk ke ceritanya. walaupun ini ibaratnya novel yang identik dengan fiksi gitu ya, Bu, ya kayak Fiksi ya. ngarang gitu. Tapi bagi ibu itu perlu karena itu memang harus pembaca tuh benar-benar menggambarkan apa yang ada di ceritanya ini. Begitu. Iya, Betul. karena saya mencoba menggambarkan itu detail lah ketika Serealistis koridor. mungkin gitu ya, Bu, ya. Ya, koridor Hmm. di SMA-nya itu seperti apa sih koridornya? Lapangan lintasannya itu seperti apa? Itu Oh, digambarkan di situ. oke, luar biasa. Menarik banget nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Ini kan kita tadi sudah membahas soal perlintasannya. Berarti yang di-highlight ini adalah bisa dibilang let's say buku novel ini tuh memang muncul ceritanya tuh di perlintasan itu gitu ya, Bu ya. Eh, Iya, ini kalau pertanyaannya seperti ini, Bu. Sebenarnya perlintasan hati ini membahas tentang apa aja sih gitu? Kalau dari
sinopsisnya ini kan menggambarkan tentang perjalanan batin tokoh utama gitu ya dengan kepekaan dan kedalaman melalui konflik pertarungan batin, lalu di mana di sini juga diangkat perihal lika-likunya, kesedihannya sehingga ada kegembiraannya. Jadi semacam kayak nuansa emosional di hati semua tuangkan di dalam novel ini. Dari ceria, happy, sedih itu ada. Karena emang ada fase SMP, SMA sampai kuliah. Betul ya Bu ya? Jadi kayak, Ya. oh oke. Nah, pertanyaannya baiknya gini, membahas tentang apa sih Ibu novel ini? Dan sebenarnya Ibu Titi ini ingin menyampaikan apa melalui novel ini? Apakah hanya sekedar yang sudah saya ingin membuat karya karena saya hobi cerita atau ada pesan lainnya yang ingin disampaikan? Oh, pastinya Oke. kalau pesan adalah Hmm. karena setiap cerita itu harus ada moral value-nya ya, Oh, pesan moral betul. yang ingin disampaikan. Setuju, Ibu. Setuju. Jadi ini kenapa sih lintasan? Kalau lintasan kita cerita tentang lintasan itu kan lintasan itu ada yang lurus, ada Mhm. yang muter, ada yang bercabang. Betul. Nah, ini lintasan di sini ketika si tokoh utama punya ketika sampai ke satu titik dia ternyata ada cabang yang harus dia lintasi. Dia harus memilih ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Oh, Nah, itu. Jadi ada apa? seperti Sesuatu yang harus filosofi, dipilih. Ada filosofi problem. kayak kehidupan juga ya, Bu. Jadi kayak memilih Iya. apa. Hmm. Oke, boleh silakan dilanjut lagi. Iya. Nah, ketika dia sudah memilih untuk mengambil satu lintasan, ternyata ya seperti di cerita-cerita yang seharusnya lah ada Mhm. masalah. Mhm. Jadi Konflik lah gitu dia ya, Bu ya. ya, jadi ternyata lintasan yang sudah dia pilih itu tidak bisa dia lewati karena ada masalah. Jadi Mhm. dia ternyata ketika dia ingin ke kanan, oh ternyata dia harus jalan ke kiri. Mhm. Nah, tapi yang ingin intinya itu tadi moral value-nya atau pesan moralnya, ternyata memang apa yang sudah kita rencanakan itu tidak selalu harus Sesuai. berhasil. Ya, Oh, oh, jadi ada ada eh, perjalanan lika-liku yang gitu. lebih besar ya, yang menentukan perjalanan kita. Seperti jodoh itu kan sudah ada yang mengatur. Oh, oh, Kita harus kemana itu sudah ada yang mengatur ternyata. Kita hanya bisa bermimpi, tapi ya ada yang maha memutuskan gitu ada ya, yang Bu. maha memutuskan. Heeh. Dan kita harus harus menerimanya. Aduh, Bu, dari ceritanya Ibu Titi yang ini spoiler ya, saya kebawa lah. Jadi kayak ini, maksudnya ternyata novel yang Ibu ini ya buat yang Lintasan Nanti berarti ini lebih kayak menggambarkan tidak hanya sekedar oh sebuah cerita di masa kehidupan SMP, SMA, sama kuliah gitu. Tapi memang ada diselipin itu adalah perjalanan hidup yang sebenarnya gitu. Yang kalau misalkan mungkin pembaca lebih memahami lagi bahwa oh penulisnya mungkin ingin menyampaikan bahwa kehidupan itu let it flow. Kita memang ya berhak untuk bermimpi, keinginan, tapi kadang memang kita juga perlu untuk realistis kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita, ya kita ya gimana gitu. Seperti itu Ya, ya Bu ya. iya, Saya nangkapnya begitu tadi, jadi ke bawah banget ini padahal baru dijelasin sama ibunya nih. Jadi luar biasa banget. Oke, ada yang lain mungkin Ibu ingin disampaikan di bagian membahasnya ini. Jadi selain tadi sudah terjawab ya Bu ya tentang membahas apanya, tapi ada nggak highlightan khusus di lintasan hati ini yang justru gongnya tuh ini nih gitu. Penulisnya tuh ingin menyampaikan gongnya tuh di bagian ini nih novel ini gitu. Ada nggak sih Bu? ya. Ini mungkin ketika dia sudah berada, si tokoh ini sudah berada di fase eh, kerja ya. Mhm. Dia sudah, ini kan cerita mulai dari SMP, SMA, kuliah, lalu kerja. Dia memutuskan untuk menikah, lalu ternyata tiba-tiba
ada suatu hal yang oh ternyata dia harus menikah dengan orang lain. Nah itu dia di sana tidak bisa menolak dan itu harus dilakukan dan Hmm. dia harus terima itu. Oh. Itu di situ sebetulnya klimaksnya itu bisa dibayangkan ketika kita sudah berjanji kepada seseorang, kepada keluarganya juga untuk menikah bulan depan atau tahun depan, tiba-tiba ada suatu hal yang mengharuskan dia untuk menikahi orang lain. Oh, Nah, itu mungkin yang dan kita tidak bisa berbuat menolaknya. apa-apa. Ya, Aduh. Agak sedih ya Bu ya. Berarti memang emosional batin pembaca dimainkan ya Bu ya. iyalah. Saya ini menulisnya sambil nangis, Wow. sambil sambil eh, meneteskan air mata, sambil tertawa. Ini banyak rasa Memorablenya yang gitu saya ya. banyak rasanya ketika saya menulis ini. Jadi saya memang masuk sekali sampai anak saya nanya, itu kenapa nangis? Iya, ini lagi nulis ini. Sampai berurai air mata. Wow, luar biasa banget Ibu Titi. Oke, Sobat Adab, itu adalah mungkin sekilas salah satu perjuangan Ibu Titi ya dalam menyiapkan karya Lintasan Hati ini, karena ternyata harus melalui air mata juga, karena masuk banget nih Ibu Titi ya ke dalam ceritanya ini ketika menyiapkan karya novelnya ini gitu, karena memang ada beberapa hal yang konflik yang membuat eh, Ibu Titi sebagai penulisnya ini apa ya, terguncang mungkin bahasanya ya Bu ya, emosinya karena harus gitu mengeluarkan air mata. Luar biasa banget. Oke, Ibu Titi, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Berarti kalau misalkan saya tanya nih, otomatis ini sudah ada gambaran nih, Sobat Tara pasti udah ada gambaran, oh novelnya seperti itu ya, oh ini begini gitu. Kalau saya singgung soal target segmentasi, ini buku cocok dibaca siapa? Atau ibu ada target segmentasi khusus biar sebenarnya itu gitu, biar nih pesannya nyampe banget gitu. Boleh ibu? Iya, sebetulnya eh, target saya adalah anak-anak sekolah, Di usia? remaja, Oke. remaja sampai eh, dewasa awal lah. Hmm. Jadi itu targetnya. Biar apa itu bu? Eh, Biar nyampe kah atau sesuai, relate atau emang ada hal lain? iya, sepertinya relate banyak anak-anak remaja yang punya masalah dengan hidupnya. Nah, ini saya tuliskan salah satu contoh Hmm. supaya bisa menjadi eh, contoh untuk mereka. Teruskan hidup, jangan Walaupun sampai tidak sesuai gitu ya bu ya. ya, ya ini kan ada banyak sekali masalah yang di sini mulai dari ditinggalkan ayahnya, Hmm. ditinggalkan banyak nih masalahnya. Boleh Hmm. disampaikan di sini masalahnya atau Boleh. di-spill sedikit? Boleh, tapi nanti jangan semua ya bu. Soalnya nanti orang nggak mau memiliki Iya, ya. iya. Iyalah mulai dari ayahnya seperti apa, ayahnya yang tadinya eh, baik menjadi tiba-tiba seperti apa. Karena ada Lalu faktor lain gitu ya ada bu. faktor lain gitu. Lalu tiba-tiba ada gangguan dari temannya juga yang biasanya dia anggap teman biasa, ternyata temannya seperti ini. Nah, itu kan Hmm. itu relate banget dengan kehidupan di sekolah Anak-anak ya. Saya di remaja sekolah gitu. ya banyak teman-teman yang seperti itu, banyak juga masalah-masalah yang muncul di keluarga. Nah, itu yang ingin saya sampaikan adalah ya kamu harus kuat. Oh, berarti boleh saya katakan kalau karya buku ini juga kayak semacam wejangan gitu atau pegangan bahwa kamu tuh nggak sendirian loh, gitu. Bahwa ada banyak remaja-remaja juga yang punya masalah kayak gini gitu. Jadi mungkin bisa gitu juga nggak Bu maksudnya? Iya, kamu Oh, nggak sendirian loh. Ini juga ada anak yang punya masalah berat seperti ini, gitu. bahkan melalui karya buku ini juga bahwa ini loh masalahnya kayak berat banget nih sampai
tadi soal disinggung soal ayahnya yang berubah, terus bahkan menikah yang padahal dia nggak ada yang tiba-tiba dia menikah sama orang lain kayak gitu, itu juga kan salah satu hal yang sangat berat gitu ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu Titi ingin menyampaikan hal itu juga bahwa kamu nggak sendirian, orang lain seusia kamu, salah satu contoh masalah yang diangkat adalah di karya ini adalah itu terjadi dan itu nyata gitu, itu ya Bu ya. Iya, inginnya saya begitu. Mudah-mudahan sampainya juga begitu ketika ke Amin. pembaca. Tapi saya udah langsung nangkep banget sih Bu, dan semoga sobat anak yang nonton juga ini bisa, oh ternyata gitu ya gitu. Oke Bu, kalau ada satu pertanyaan lagi, saya mau bilang kayak gini. Tapi misalkan gini ya, ini pertanyaan dari netizen. Bu, tolong kasih tahu alasan terbesar kenapa sih saya harus membaca buku ini? Atau kenapa Sobat Ngadep ini minimalnya sekali seumur hidup membaca karya Lintasan Hati karya Ibu Titi? Kenapa? Ya, karena ini karya yang menarik, Hmm. menginspirasi, juga bisa menjadikan pegangan eh, untuk kita sebagai eh, pegangan, jadi contoh lah. Jadi contoh ketika kita menghadapi suatu masalah, itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kita harus menerima semua yang sudah ditakdirkan dengan contoh di sini. Jadi ini bagus banget untuk dibaca. Tadi disinggung soal pegangan gitu. Berarti salah satu the reason why the reader should have this book itu karena memang ini bisa menjadi pegangan untuk, karena memang di dalamnya tuh ada fase kehidupan yang semua orang tuh kayaknya melewati gitu ya Bu ya. Jadi kayak ketika kamu lagi bersedih, kamu nggak usah bersedih, you're not alone gitu. Karena semua orang tuh punya masalahnya sendiri dan hidup memang harus terus berjalan. Begitu ya Bu Titi ya. Iya, Oke, apalagi kan anak-anak zaman sekarang kan kayak ketika beda generasi juga pasti kan mental juga kan beda, bahkan mental isu juga kan naik banget nih ketika apa-apa, iya. oh my God I feel so sad gitu, terus tiba-tiba ya gitu ya Bu ya, jadi mungkin Iya, Ibu ingin jangan sampai menyampaikan. kita putus asa Iya dengan wah. ya dengan kendala yang kita hadapi. Kita pasti bisa melewatinya itu. Oke, wow, luar biasa banget Ibu Titi. Karyanya ternyata nggak cuma sekedar karena label novel yang identik dengan fiktif, kayak ya udah ngarang gitu jadi gitu, no. Tapi karena ini karya yang dipersiapkan bahkan dengan penulisan nangis-nangis juga, bahkan ada pesan-pesan yang luar biasa hebat banget dari Bu Titi ingin disampaikan ke penulisnya, dan semoga Sobat Kata bisa menangkap karya Lintasan Hati ini seperti apa yang Ibu harapkan gitu ya Bu ya. Tapi mohon maaf Ibu, waktunya udah mau sudah 30 menitan lebih, jadi mungkin satu pertanyaan terakhir boleh Ibu? Iya, Harapanmu, ini harapan dari Ibu Titi Wartika tentang karya Lintasan Hati ini, atau ingin sesuatu yang ingin disampaikan, boleh banget dipersilakan Ibu Titi. ya semoga buku lintasan novel Lintasan Hati ini eh, bisa disukai oleh semua kalangan, terutama remaja dan dewasa awal ya, Amin. sebagai pegangan, sebagai contoh hidup bagi mereka. Itu saja sih, dan semoga bisa diterima. Novel Amin. saya ini semoga bisa diterima Amin, siap. Semua kalangan ya Bu ya, dan oleh tentunya semua kalangan. banyak juga nanti orang-orang terutama yang membaca bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Ibu Titi melalui karya ini, bahwa terutama di bagian kehidupannya itu ya Bu ya, karena jujur Ya, itu sangat-sangat relate. Kayaknya nggak cuman apa ya target segmentasi tertentu gitu, tapi semua kalangan kalau soal kehidupan itu udah pasti relate sih, terutama konflik-konflik itu pasti ada aja gitu ya Bu ya. iya. Dan ditunggu novel kedua ya, Oh sedang wow, sebentar lagi. sudah di spill ya sahabat Anda, luar biasa Ibu Titi. Oke, berarti ini
lanjutan dari lintasan hati atau different nih? Agak different. Different, Oh, different. Berarti different. tentunya pesan dan lainnya juga beda ya. Iya. Berarti kita keep secret dulu ya, Bu ya. Iya. Oke, luar biasa. Oke, Bu, mohon maaf sebelumnya karena waktu buku juga sudah selesai. Jadi, mohon maaf ya, Bu Titi, kalau misalkan ada pertanyaan atau hal yang kurang menyenangkan dari saya pribadi ataupun penerbit Adab juga ya. Saya mewakili penerbit Adab, mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal yang kurang berkenan, Ibu Titi. Harapannya semoga Ibu Titi bisa selalu sehat dan terus mengeluarkan karya-karya hebat dan luar biasa juga, dan semoga harapan yang sudah disampaikan oleh Ibu Titi, terutama karya Lintasan Hati ini, agar bisa diterima semua halayak, juga bisa terwujud. Amin, amin. Terima kasih juga untuk penerbit Adab yang sudah meluangkan waktunya nih. Saya juga minta maaf kalau ada ucapan saya yang mungkin kurang berkenan. Ibu Titi luar biasa. Insya Allah yakin banget ini banyak yang terinspirasi sama Ibu Titi karena bagaimana cara Ibu menangani suatu apa ya, pembuatan novel untuk terutama penulis pemula yang mengumpulkan niat, keberanian yang mungkin sampai sekarang masih maju mundur gitu. Semoga melihat dengan Ibu Titi keyakinan penuh gitu ya, bisa oke, udah saatnya nih seperti Ibu Titi. Dia harus yakin kita bisa. Iya, iya, amin, amin. Oke, Ibu Titi, saya izin pamit, tapi mau closing dulu. Ibu tetap stay di sini dulu ya. Ya. Baik. Oke, Sobat Adab, itu adalah proses bedah buku kali ini ya, dengan karya buku Lintasan Hati milik Ibu Titi Wartika yang sudah disampaikan sangat detail, bahkan ada beberapa yang harus di spoiler ya. Tapi untuk lebih detail ya, tentunya Sobat Adab bisa dapatkan bukunya di seluruh marketplace ya, di TikTok Shop, di Shopee, Tokopedia, semuanya sudah tersedia, termasuk di website resmi penerbit Adab dan Adab Store. Lintasan Hati ini sudah tersedia, jadi bisa di order juga, karena tadi juga sudah disinggung, dibahas kalau karya buku Lintasan Hati ini tuh menceritakan tentang apa, tidak hanya sekedar uh, pribadi seseorang yang diangkat, tetapi memang fase kehidupannya di situ yang disentuh, yang disentil sama penulisnya, bahwa you're not alone. If you feel sad or just like you feel like useless, or kamu nggak perlu terlalu overthinking atau gimana-gimana, karena hidup memang harus terus berjalan bahkan ketika hal itu membuat kamu merasa putus asa, karena yang pasti kita pasti bisa melewatinya, seperti itu adalah kata Ibu Titi ya. Kata Ibu Titi, kita pasti bisa melewatinya, betul ya Bu Titi? Iya. Oke, Sobat Adab, segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.